Kota Kupang yang beriklim semi kering dengan curah hujan rendah masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh warga. Perubahan iklim akan mengancam siklus dan ketersediaan air yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Kelangkaan air telah memaksa pemerintah Kota Kupang dan warga untuk mencari sumber-sumber air baru. Namun, semua upaya ini belumlah optimal. Bersama Climate Resilient and Inclusive Cities, Kota Kupang mencari terobosan dan aksi kolaboratif untuk memastikan ketahanan air. Jadi kelangkaan air di Kota Kupang menjadi satu persoalan yang telah terjadi sejak pemerintah kota berdiri, bahkan sebelum itu. Kelangkaan air ini terjadi karena memang perubahan iklim secara global yang menyebabkan berkurangnya stok air tanah. Sepemetaan kami bahwa kelangkaan air ini juga terjadi karena memang ada beberapa spot atau daerah tangkapan air di wilayah selatan Kota Kupang yang berkurang karena terjadi aktivitas pembangunan ekonomi, pendukung ekonomi berupa jalan lingkar luar, dan juga ada aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan perumahan warga. Baik, jadi dampak yang terjadi sekarang bahwa kita sangat kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat, dan juga untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, teristimewa di sanitasi, kita menemui kesulitan. Dan kalau dapat dilihat bahwa di kota ini masyarakat menjadi berupaya sendiri untuk pemenuhan kebutuhan air bersih lewat pembelian mobil tangki air. Di sini ada di Kota Kupang ada dua operator yang melayani masyarakat Kota Kupang, adalah PDM Kabupaten Kupang sama PDM Kota Kupang. Kalau PDM Kabupaten Kupang itu yang mungkin sudah duluan, jadi dia pelanggannya yang lebih banyak, cakupan layanannya juga lebih luas. Itu sekitar 35% daripada total jumlah penduduk. Jadi totalnya semua cakupan layanan yang ada di Kota Kupang itu baru 42%. Berarti 58% orang belum tanda kutip menikmati air bersih di Kota Kupang. Antara lain mereka bisa membeli tangki atau mungkin mereka punya sumur bor sendiri. Keterbatasan distribusi layanan air membuat warga harus membeli air dan mencari sendiri sumber-sumber air baru, baik untuk konsumsi ataupun untuk usaha mereka. Kali sumur beta sebuat dari 2000, karena berencana. Kalinya kurang lebih 1 tahun, karena waktu itu kerja modal belum ada, atau gali sedikit, berhenti sedikit. Dan kita lihat dari mata kepala sendiri, kerja dari 2007 sampai hendak saat ini belum pernah menderita karena air. Maka saudara-saudara ini senang, maka dia tidak bisa pindah itu karena begitu. Cara penanganan kelangkaan air di Kota Kupang ini, yang pertama itu kami membuat program namanya program tanam air. Tanam air itu memaksa atau mensarankan kepada masyarakat untuk setiap daerah, setiap rumah untuk menggali lubang resapan. Ini tujuannya untuk supaya air itu tidak langsung ke laut. Yang kedua adalah kita supaya di kemudian hari ada sumber-sumber air yang tumbuh, kita memaksa supaya masyarakat itu menanam pohon untuk supaya sumber air nanti di kemudian hari. Itu yang long term. Tapi yang short term, kita minta bantuan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam pembiayaan air bersih ini. Benar, saat ini sedang dibangun instalasi pengolahan air yang didanai dengan dana dari Kementerian PUPR, merupakan terobosan dari Pak Wali Kota bersama dengan Pak Menteri Pekerjaan Umum. Sumber air yang diambil dari Kali Dendeng dengan kapasitas rencana 150 liter per detik. Tetapi hal ini hanya menjawab kebutuhan masyarakat di beberapa kelurahan saja di lokasi paling rendah. Kami tidak mungkin berpangku tangan, ya kami cari terobosan lain. Tadi saya bilang pilih biji asam, bekerja sama pemilik sumur bor. Kan mereka yang investasi kan, sumur bor sama siap pompa maupun listrik. Ya kami tinggal kerjasamakan.
Kelangkaan air di Kupang bukanlah masalah masa depan, melainkan masa sekarang. KRIK membantu Kota Kupang untuk mengurangi kerentanannya, salah satunya dengan pengembangan perangkat pengelolaan air. It's important that we bring an instrument that can activate the best practices and decision-making processes to create a fundamental shift and change in how Kupang tackles not only water scarcity, but all interrelated domains that are causing or contributing to this situation. Karena kami melihat bahwa situasi Kota Kupang ini kalau tidak diperhatikan sungguh-sungguh, maka beberapa tahun yang akan datang, 10-20 tahun, Kota Kupang sama sekali nggak ada airnya.